Janji alumni Ma'at Tahfidz Manbaul Kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjanji dengan sebaik-baiknya. Tiga, selalu memuliakan kedua orang tua. Selalu memuliakan kedua orang tua. Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan meridhoi saya dan melimpahkan taufik ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد ترى الفجر يرمقنا من بعيد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan ibunda kami dan ayahanda, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh yang berkaitan dengan ma'had ini jariah untuk keduanya. Allahumma amin. Yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Abdul Karim, beliau seperti ayah ya, guru kami sejak lulus MI di Bawah Hakim sampai hari ini tempat mengaji dan tempat berkonsultasi. Selaku anggota MUI dan selaku pembina Yayasan Umat Manbaul Kiram, yang kami hormati Bapak Adianto, alhamdulillah hadir, KUA Kua Sinar Penghijauan, yang kami hormati Bapak Bambang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi usianya sebagai kepala desa persiapan
Sinar Bakti beserta jajarannya Bapak RT, RW, Kadus, dan BPT. Kemudian yang kami hormati pula segenap dewan guru dan segenap yayasan Ariza yang berkenan hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran bagi kita semua dalam mendidik anak-anak dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh guru, dewan guru, ustaz dan ustazah yang terlibat langsung di Ma'had Ta'lim Al-Quran, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala pulang memberi kesabaran, keikhlasan amal bagi kita seluruhnya. Kemudian yang kami muliakan seluruh dan segenap wali murid yang berkenan hadir dan hadir hari ini, yang mana 3 tahun yang lalu memberikan amanahnya kepada kami anak-anak MTS ini dari fisik Bapak Ibu sekalian paling cepat berkembang. Dulu di antara pondok masih ingusan, kerudungnya masih mau lepas-lepas kebesaran. Sekarang ada gadis kalau sampai maknanya yang kalau ngambek lari ke danau enggak ya, lari ke depan. Alhamdulillah sekarang seluruhnya kami hormati. Kemudian anak-anakku sekalian, anak kelas 9, anak kelas 4, anak kelas 1 MTS Tahfidz Al-Quran. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya. Atas nikmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk menambah bekal, menambah amal, menambah ilmu untuk memahami kehidupan di dunia ini. Bagaimanapun kondisinya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya kita bersyukur, pasti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat dan karunia-Nya ditambahkan. Kita hafal di luar kepala ayat dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesyukuran ini. Namun sangat berat ketika kita ingin melaksanakannya. Ayat itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sekiranya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekiranya kalian bersyukur lazidannakum, pasti kami akan tambah nikmat karunia kami. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sekiranya kalian mengkufuri nikmatku, sesungguhnya adabku sangat pedih. Sekiranya kita selalu fokus pada kekurangan, pasti kekurangan itu tetap ada dan seakan-akan bertambah-tambah. Namun ketika kita fokus kepada nikmat dan karunia Allah, sungguh karunia Allah itu tidak pernah bisa kita hitung, tidak pernah bisa kita hitung. Kehidupan yang kita lewati memang tidaklah selalu indah, tidak selalu nyaman, dan tidak selalu menyenangkan. Namun percayalah, ketika kehidupan yang kita lewati itu sangat sedih atau berat, itu sebentar saja. Seperti cuaca dalam keseharian kita, kadang terang, kadang mendung, kadang terik, kadang sepoi-sepoi. Itulah kehidupan. Maka hendaknya setiap kita selalu mengatakan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, menjadi seorang yang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan kalimat sholawat, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW telah mengajari dan mengajarkan kepada kita tentang kehidupan ini dan tentang Islam itu. Beliaulah
yang mencintai kita dengan sepenuhnya, mencintai umatnya dengan sepenuhnya, dengan mengemban risalah yang sungguh berat, mengemban dakwah yang dengan itu beliau dimusuhi oleh keluarganya, yaitu oleh paman-pamannya, dimusuhi oleh tetangga-tetangganya, bahkan dia harus meninggalkan tanah kelahirannya Makkah Al-Mukarramah. Putri-putrinya diceraikan oleh suami-suami sebelumnya karena beliau mendakwahkan risalah ini untuk kita umatnya Nabi Muhammad, untuk kita agar supaya kita dapat melewati kehidupan di dunia ini dengan baik, agar kita terbebas dari neraka jahanam dan neraka dunia. Oleh karenanya mari kita cintai pula Rasulullah SAW dengan penuh, dengan sepenuhnya, dengan belajar apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berada di acara pelepasan Haflatul Tahfidz Quran yang sebelumnya tahun kemarin kita juduli khutbah wada. Setelah kita kumpul, khutbah wada itu kan khutbah perpisahan, kok kayaknya nggak ketemu lagi ya, entah yang di depan mati apa sampai akhirnya judulnya kita ganti Haflatul Tahfidz pelepasan, dengan harapan secara seremonial kita kembalikan ke wali, namun silaturahmi terus berlanjut. Demikian pula yang angkatan 1, 2, dan 3 tetap kita kita jalin hubungan kepada mereka, bukan artinya selesai dari lembaga ini terus bukan jadi anaknya ini dan jadi bukunya yang tidak, tetap seluruhnya adalah keluarga besar, dan diharapkan yang nantinya harus meninggalkan tanah Sumatera menuju beberapa daerah untuk menimba ilmu, nanti balik lagi ke Sumatera, balik lagi ke Batu Marta, balik lagi ke Oku, ya Pak Andrianto. Kita akan membutuhkan orang-orang yang mencintai negeri ini, mencintai negeri ini, tanah ini, mengingatkan generasi, mengingatkan anak-anak biar mencintai Al-Quran, biar terbebas dari narkoba, terbebas dari pergaulan yang tidak baik dan seterusnya. Tentu yang di depan, yang di atasnya usianya tidak akan lama di dunia ini, dan tentu kalian sekalian yang akan meneruskan dakwah. Alhamdulillah, bagaimanapun kita harus bersyukur karena judulnya pelepasan santri angkatan keempat. Untuk MTS ini angkatan keempat, kita tahun 2016 kita MTS, dan insya Allah Pak Karim, Pak Yanto, dan Pak Bambang nanti siang cakep kita calon kepala madrasah aliyah Bapak Ustaz Darmanto ke Palembang untuk ambil surat izin operasional. Alhamdulillah kemarin sudah di WA, sudah turun acaranya besok Senin langsung diserahkan oleh Kakak Mungil Provinsi Sulawesi. Untuk madrasah aliyah sepertinya yang jadi madrasah aliyah pertama di Bakti sama Sinar Bakti. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan memudahkan. Namun demikian untuk anak kelas 9 sekarang sebagiannya sudah lulus seleksi di beberapa lembaga di Jawa, sebagiannya harus berkompetisi dengan puluhan seleksi yang lain. Alhamdulillah kita masuk anak-anak kita, dan 2 yang laki-laki sudah di Jawa gitu. Jadi tidak bisa untuk hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan beri kesehatan keduanya. Kemudian yang putri juga demikian, ada yang melanjutkan ke Jawa, dan beberapa yang belum memutuskan kemarin jadi melanjutkan di sini insyaallah perempuan. Tapi ingin memberikan beberapa nasihat kepada anak kelas 9 yang secara resmi boleh jadi nasihat ini
nasihat yang bisa jadi yang terakhir secara resmi ya. Tentunya nanti ketika ada kesempatan Ramadan atau di luar itu silahkan datang pesanan. Namun demikian kami ingin mengucapkan kepada wali murid jazakumullah khairan katsiran, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas amanah yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan untuk ikut andil. Moga-moga menjadi amal jariah, mengajarkan dan mengarahkan anak kepada kebaikan. Kemudian kami mohon maaf betul-betul mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada di lembaga kami. Inilah hasil yang bisa ibu bapak lihat, seluruhnya istimewa dengan kekurangannya masing-masing, seluruhnya istimewa dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian dengan ini secara resmi kami mewakili Ma'had dan seluruh yang bertugas, kami kembalikan 100% anak bapak ibu sekalian, pendidikannya dan seterusnya kepada bapak ibu seluruhnya. Namun demikian kami mohon izin sekiranya nanti di perjalanan karena keterikatan batin kami yang sudah berjalan, sesekali mungkin kami akan memberikan nasihat kepada anak-anak bapak ibu. Sesekali mungkin bunyinya WA sama anak-anak ibu, bu nggak baik dan seterusnya, seperti kata-kata mereka. Namun secara resmi kami kembalikan sepenuhnya pendidikan dan amanah yang telah diberikan kepada kami. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 tahun itu tidak mudah. 3 tahun nyantri mondok itu tidak mudah. Dan selesai adalah prestasi tersendiri dengan perkembangannya masing-masing. Untuk 11 anak yang angkatan 4 ini seluruhnya sudah menyelesaikan setoran minimal 5 juz kecuali 1, karena mungkin kaminya yang kurang sadar, duduk dan mendengarkan. Tapi 10 orangnya seluruhnya sudah menyelesaikan target minimum. Kita umumkan dulu 3 tahun yang lalu target minimal anak-anak selesai hafalannya 5 juz. Alhamdulillah ada beberapa anak yang lebih, setorannya lebih, ada yang 10 juz, kemudian ada yang di bawahnya, ada 9, 8, kemudian kurang lebih begitu. Namun mayoritasnya bisa dibilang tadi baru selesai setoran saja. Untuk ujiannya yang telah menyelesaikan ujian di Ma'had kita ada beberapa tahap. Jadi tahap pertama anak-anak menyetorkan hafalannya, kemudian ketika dapat 1 juz di murojaah, kemudian ketika sampai 5 juz skor sama ustadzah atau ustadz yang mampu. Ketika mampu dalam satu majelis didengarkan oleh teman-temannya, kemudian ketika lulus maka kami mengundang bapak ibunya untuk ikut menyimak hafalan putrinya. Alhamdulillah kemarin untuk kelas 9 ini antara ini 1 anak memecahkan rekor pertama 10 juz sekali duduk. Moga-moga ke depan di Ma'had ini ada anak-anak yang bisa 30 juz sekali duduk. Allahumma amin. Kemarin santri adiknya sampai shift mendengarkan ya, sampai gantian mendengarkan. Ketika selesai, alhamdulillah selesai ya. Alhamdulillah. Yang pasti sungguh mengharukan bisa menyelesaikan hafalan dan disimak orang tua. Kemudian yang kedua ada yang 5 juz, yang putra sebenarnya yang kejawab kemarin hampir untuk tahap kedua dengan orang tuanya, karena tahap 1 kemarin sama Ustaz sudah selesai, namun ternyata sudah dapat panggilan dari Ma'had atau pemberian di tempatnya, jadi baru tahap 1 saja. Dan yang kita berikan biarkan adalah yang sudah menyelesaikan sampai tahap 2, yaitu sampai didengarkan kedua orang tuanya.
Namun demikian tidak mengurangi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat usahanya, bukan hasilnya. Dalam menghafal Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kami selalu menekankan kepada anak-anak kita, menghafal Quran itu bukan setahun 2 tahun, bukan hanya di pondok saja, tapi program sampai kapan namanya? Sampai mati, jangan mati lah, sampai wafat. Sampai mana Mas? Jadi terbatas. Sampai kapan? Saya meninggal dunia. Sebentar saja. Boleh jadi yang duluan selesai tidak istiqomah. Yang sukses itu yang istiqomah. Kita lihat betapa banyak contoh orang-orang yang divonis oleh dokter sebagai orang yang ketertinggalan mental atau orang yang dengan IQ maaf bilang rukuk dan sujud ya nggak gitu contoh. Tapi ternyata Al-Quran yang jauh lebih lancar karena dia bertakwa dan istiqomah. Dan sekian banyak kita lihat orang-orang yang dulunya Masya Allah hafalannya luar biasa, namun kemudian tidak sabar dan tidak istiqomah, Al-Qurannya hilang pada dirinya. Maka nasihat pertama, istiqomahlah kalian, anak-anak sekalian. Sebagaimana ikrar yang telah kalian baca, silahkan nanti di laminating ya, ikrarnya di laminating, nanti dikasihkan cerita sama cucu cicitnya dulu pernah menghafal dan pernah berikrar di masjid Baitul Muslim Kota ya. Maka nasihat pertama, istiqomahlah dalam Islam ini, istiqomahlah dalam Al-Quran dimanapun dan bagaimanapun. Tidak ada kemuliaan kecuali dari Al-Quran tadi. Rasulullah SAW bersabda dan kita selalu dan menyatakan sabda Rasulullah pasti benar. Sabda Rasulullah pasti benar. Inna Allah yarfa'u hadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan kitab ini sekian banyak kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan mencampakkan sekian banyak kaum yang lain. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sekian banyak kaum. Siapa yang ingin diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, maka tidak ada jalan kecuali dari Al-Quran. Tentu kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang hakiki. Di sana ada kemuliaan yang menipu dalam artian seakan-akan mulia tapi ternyata tidak. Kekayaan yang banyak tapi tidak bertakwa dimuliakan ketika dia masih kaya dan dimuliakan di hadapannya, tapi belum tentu di belakangnya, belum tentu pula ketika dia jatuh miskin. Kekuasaan yang luar biasa seakan-akan dia mulia, tapi belum tentu juga. Kita lihat Rasulullah menggambarkan dan Allah pula menggambarkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ada Sulaiman alaihissalam, kaya raya, penguasa, karena dia bertakwa maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada Fir'aun yang sama kayanya dan tidak ada penguasa di zamannya yang bisa menandinginya, namun kemuliaannya menipu. Dia dihormati hanya di hadapannya saja dan dia mati dalam keadaan berat. Maka nasihat pertama anak sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, istiqomahlah dengan Al-Quran, istiqomah dengan Al-Quran. Silakan raih, capai keinginan cita-citamu, ingin jadi apa, namun Al-Quran jangan engkau tinggalkan. Seorang yang hafal Quran namun dia dokter, dia hafal Quran namun dia insinyur, hafal Quran seorang pengusaha, hafal Quran seorang pemimpin, insya Allah hidupmu akan penuh keberkahan. Kemudian
Karena itu sekalian yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat kedua, kehidupan ini tidak mudah. Kehidupan ini tidak mudah. Kehidupan ini tidak mudah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan mintalah tolong kepada Allah dengan kesabaran dan penuh salat. Maksudnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau nanti menuntut ilmu itu tidak akan mudah. Namun ketika kita terus berjalan di atas ilmu, maka janji Imam Syafi'i rahimahullah pasti terjadi. Siapa yang tidak pernah merasakan letihnya dan lelahnya menuntut ilmu, hendaklah dia bersiap untuk menanggung hinanya menjadi orang yang bodoh. Walam yalul ta'allum sa'atan fajar'a illa jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak pernah merasakan capeknya, letihnya, lelahnya menuntut ilmu, maka bersiaplah untuk merasakan hinanya menjadi orang bodoh sepanjang sisa usia. Pilihan ada di hadapan Anda semua. Setiap kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pilihan untuk memilih pilihan-pilihannya. Namun pasti dimintai tanggung jawab, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi dan akibat. Maka bertanggung jawablah setiap pilihan yang kalian pilih nantinya. Ketika sebagian kalian nanti meneruskan pesantren di Jawa, sabar di sana. Seberat apapun yang akan kalian hadapi, maka bersabarlah. Pasti kalian akan menemukan kekurangan-kekurangan di ustaz atau ustazah baru kalian, atau di lembaga-lembaga kalian. Maka kami nasihatkan, bersabarlah. Sabarlah dan bersabarlah. Tidak ada nasihat yang paling baik kecuali bersabar. Sungguh setiap guru tidak menuntut hasil, hanya menuntut kemauan dan keseriusan kalian. Ketika kalian serius dan sungguh-sungguh, tidak malas, itu sungguh demi Allah cukup bagi kami, bagi setiap guru. Kami tidak menuntut kalian harus memahami seluruh materi, tidak. Tapi kami memohon dan meminta kepada kalian untuk sungguh-sungguh dan memperlihatkan dan menyatakan bahwa kalian sungguh-sungguh dalam belajar. Maka bersabarlah dan taatilah guru-guru kalian nantinya, karena sungguh keberkahan ilmu ada pada ridho guru kalian. Keberkahan ilmu ada pada ridho guru kalian, dan keberkahan hidup ada pada ridho orang tua kalian. Kalian di hadapan keduanya, jangan pernah menunda untuk menjawab seruannya dan panggilannya. Jangan pernah mengatakan atau tidak kepada keduanya selama permintaannya, panggilannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan seluruh aktivitasnya. Sungguh ada satu kisah sebagai penutup untuk kita semua. Kisah ini sangat istimewa dan kejadian nyata. Ketika seorang ustaz Indonesia masyhur dan punya jamaah yang banyak, Allah takdirkan beliau suatu waktu ke Mesir, dan di sana ada tulisan di satu masjid, kutipan ucapan seorang ulama mengatakan, sungguh durhaka seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali dalam sehari. Dibaca tulisan itu berulang-ulang, namun ustadz ini tidak paham dan tidak mengerti. Sungguh durhaka seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali dalam sehari. Diulang-ulang saja. Bukankah anak ini mendoakan kedua orang tuanya
setiap baca sholat, setiap sholat didoakan. Akhirnya Ustadz ini memberanikan dirinya menemui takmir masjid itu dan berkata, di manakah saya bisa menemui ulama ini? Saya ingin bertanya. Maka ditunjukkanlah yang waktu itu beliau berada di satu masjid yang lain sedang mengisi kajian. Duduklah Ustadz ini di kajian itu dan menunggu sampai selesai, kemudian minta izin untuk bertanya tentang kalimat ini. Sungguh durhaka seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya 5 kali dalam sehari. Wahai Syekh, wahai ulama, mohon penjelasannya. Sungguh aku perlu penjelasan pada kalimat ini. Maka saya ingin mengatakan, selamat datang ahlan saya, saudaraku dari Indonesia. Sebelumnya aku meminta kepadamu, silakan coba bacakan doa untuk kedua orang tua yang biasa kau baca. Tentu kita hafal Firman Wali-wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya mengatakan ulangi coba, ulangi Firman wali-wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi lagi, diulang lagi Firman wali-wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diulang lagi sampai 5 kali, sampai 10 kali. Kemudian ulama yang mengatakan, apakah kamu berkeringat? Apakah ada darah yang keluar dari mulutmu? Demi Allah, orang tua kita, orang tuaku dan orang tuamu telah berkeringat yang keringatnya tidak akan pernah terbalaskan lagi. Maka sungguh durhaka seorang anak yang mendoakan hanya 5 kali dalam sehari. Ayah kita sebagian harus berdarah ketika mencari rezeki untuk kita, sedangkan kita ketika menuntut ilmu tidaklah serius. Maka terdiamlah Ustaz ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati setiap orang tua kita dan mengampuni kita dan keduanya. Demikian pula kakek nenek kita dan mengumpulkan kita semuanya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini tidaklah mudah dan tidaklah abadi. Apapun yang kita kerjakan, maka marilah kita kerjakan semaksimalnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh ujian akan datang bertubi-tubi wahai anak-anak sekalian. Dan terus istiqomah untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jangan lupa, di sana ada surgamu di dunia, yaitu kedua orang tua. Sungguh berkahnya hidup ini ada pada ridho Bapak Ibu. Sungguh kemudahan hidup ini ada di ridho kedua orang tua. Ketika ibu mau ridho padamu, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan cita-cita dan seterusnya. Maka nasihat terakhir, jangan pernah menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Jangan pernah jadi anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya. Terus berdoalah di setiap kesempatan. Terus jadilah seorang yang ahli berpikir, tadabbur. Begitu banyak nikmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Termasuk adalah hadirnya kedua orang tua yang masih bersama kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian khutbah pelepasan santri Mahathir Tahfidz Abdullah. Akhirnya kami ucapkan selamat untuk menghadapi kehidupan berikutnya yang tentu tidaklah sama dengan kehidupan hari ini. Ujian untuk anak aliyah yang benar akan berbeda dengan ujian untuk anak TS.
kejiwaannya dan seterusnya, maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kami mohon. Di sana ada kekurangan, sekiranya ada kekurangan itu dan kesalahan itu dananya dari diri kami pribadi, sekiranya ada baiknya maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul qawlan astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.